Pemirsa, asap tebal masih mengepul dari lokasi kebakaran di Gang Remaja Manggarai Tebet, Jakarta Selatan. Petugas damkar juga masih melakukan proses pendinginan di lokasi kebakaran. Hingga siang tadi warga masih berupaya memadamkan api yang membakar rumah mereka. Petugas pemadam kebakaran masih berjibaku memadamkan api yang membakar rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Gang Remaja Manggarai, Jakarta Selatan. Belum diketahui secara pasti jumlah rumah warga yang ludes akibat kebakaran. Polres Metro Jakarta Selatan juga masih menyelidiki penyebab dari kebakaran. Sementara itu ratusan warga yang menjadi korban kebakaran mengungsi di sekitar stasiun Manggarai. Korban yang kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran untuk sementara mengungsi di pelataran stasiun Manggarai, tepatnya di jalur pemberangkatan KRL Bandara Soekarno-Hatta. Total warga yang terdampak kebakaran permukiman padat penduduk mencapai 1.000 kepala keluarga atau sekitar 2.500 hingga 3.000 jiwa. Nantinya para korban kebakaran akan dipindahkan ke 5 titik posko pengungsian. Ya, perlu saya tambahkan bahwa kesiapan kami untuk penanganan para pengungsi ini untuk 7 hari ke depan. Kami siapkan untuk logistik makanan, minuman, sandang, air bersih, dan tempat pengungsian. Mudah-mudahan semakin hari nanti semakin berkurang. Semakin penanganan dan semakin akan lebih baik. Sebelumnya puluhan rumah di kawasan padat penduduk di Manggarai, Jakarta Selatan terbakar pada Selasa dini hari. Api dengan cepat membesar dan merembet ke rumah lainnya. Banyaknya rumah semi permanen membuat api dengan cepat membesar hingga menghanguskan puluhan rumah. Sejumlah warga berusaha membantu pemadam kebakaran dan menyelamatkan barang-barang berharganya dari dalam rumah yang terbakar. Sulitnya akses menuju pemukiman yang terbakar membuat petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan ke titik api. Menurut warga, sedikitnya rumah di 2 rukun warga hangus terbakar. Hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran. Petugas pemadam kebakaran hingga dini hari masih berjibaku memadamkan api. Sementara pihak kepolisian mengkonfirmasi bahwa kebakaran di Manggarai, Jakarta Selatan dipicu korsleting listrik. Petugas dan pemerintah setempat juga menyiapkan posko pengungsian untuk warga korban kebakaran. Yang mana memang kejadian itu ya diawali dari korsleting listrik. Kemudian dengan kejadian ini rekan-rekan kita dari pemadam kebakaran berupaya untuk mendekati dan memadamkan, yang mana kurang lebih sekitar 25 pemadam disiapkan, ya termasuk juga dibantu dengan warga, ya bergotong royong bagaimana ini api bisa cepat dipadamkan. Dan sampai saat ini masih terus dicoba untuk dipadamkan yang tersisa. Ya memang masih ada sisa-sisa yang memang belum selesai, namun tetap berupaya ya dari rekan pemadam maupun warga memadamkan api yang tersisa ini. Untuk sementara warga berkumpul, namun kita berkoordinasi dengan pemerintah setempat agar nanti akan dibuatkan posko untuk warga kita yang... Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi kebakaran puluhan rumah di Manggarai, Jakarta Selatan, sudah ada rekan kami Hamzah Aswan di sana. Selamat sore, Hamzah, bagaimana kondisi terkini? Apakah api sudah sepenuhnya dipadamkan di sana? Baik Kevin dan juga pemirsa, saat ini seperti yang terlihat di belakang saya masih ada beberapa rumah yang terdampak dari kebakaran ini yang terlihat cukup parah. Tadi juga dari informasi yang kami himpun masih terdapat sekitar 35 unit pemadam kebakaran Pemprov DKI Jakarta yang masih terus mencoba untuk memadamkan beberapa titik sumber api karena masih ada beberapa rumah yang masih menghasilkan asap. Seperti yang terlihat di sini juga ada salah satu rumah yang dekat dengan sumber api awal. Di sini ada beberapa barang-barang yang sudah terlihat terbakar, ada kompor dan juga ada setrikaan seperti itu. Dan bisa dilihat juga di atap bagian atas rumah
sudah terlihat bahwa rumah-rumah yang ada di sini atapnya sudah mulai runtuh dan juga sudah dipindahkan oleh para warga dan juga para unit pemadam kebakaran yang tadi berada di Kelurahan Manggarai. Saat ini kami juga sudah berada di salah satu rumah warga yang terdampak cukup parah. Kita juga sudah bisa masuk ke rumahnya. Saat ini kami sudah bertemu dengan Bapak. Izin Bapak, dengan Bapak siapa Pak? Bapak Supraitno. Oke, Bapak Supraitno mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait kejadian tadi malam Pak, kebakarannya? Ya semalam kejadiannya itu cuman dari kipas angin, terusnya tiba-tiba merembet ke kasur. Nah terus orang itu pergi tanpa teriak apapun. Oke, ketika kebakaran terjadi Bapak sedang berada di mana saat itu Pak? Saya sedang ada di dalam rumah, terus tiba-tiba ada kebakaran. Saya tiba-tiba terus keluar, saya lihat api sudah membesar. Begitu. Oke baik Pak, apakah sebelumnya sempat juga terdengar ledakan yang jadi membuat kebakaran ini semakin parah ya Pak? Ada kebakaran semakin itu kompor gas. Tabung gas, berapa rumah yang kena tabung gas saja dia, itu aja. Oke baik Pak, yang terakhir mungkin bisa disampaikan harapan dari warga sekitar mungkin Pak, apa yang masih dibutuhkan seperti itu Pak? Ya warga kami ya mohon bantuannya dari pihak yang berwenang ini, ya kami minta bantuan alangkah kadarnya lah itu. Baik, terima kasih baik Bapak, semoga keadaan ini menjadi normal lagi dan bisa didengar oleh pemerintah sekitar ya Pak. Oke. Baik Kevin dan juga pemirsa, saat ini saya juga sedang berada di salah satu rumah yang cukup terdampak parah dan bisa terlihat juga bahwa barang-barang berharga milik warga terdampak kebakaran ini masih belum bisa dibawa oleh warga ataupun diamankan seperti itu. Selain itu dari informasi yang kami himpun juga terdapat tempat pengungsian yang saat ini sudah diinfokan kepada warga terdampak kebakaran, yaitu salah satunya adalah di stasiun Bandara Manggarai. Selain itu ada salah satu juga tempat yang cukup besar pengungsian tetap yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu di sekitar Rumah Sakit Agung yang berada di sekitar TKP kebakaran. Kevin. Baik, terima kasih Hamzah Aswan melaporkan langsung dari Manggarai, Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas.